Kita masih di dalam tema awal tahun kita dari minggu lalu dan hari ini. Kita membahas untuk menjawab satu pertanyaan dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, perkataan pertama yang dicatat dari Tuhan Yesus adalah pertanyaan. Dia bertanya, apakah yang kamu cari? Nah, ini merupakan pertanyaan yang dia tanyakan kepada murid-muridnya yang diam-diam mengikuti dia dari belakang. Waktu ditanya, apakah yang kamu cari? Mereka jawab, kami mau tahu di mana engkau tinggal. Nah, lalu di dalam sidang sinode Pak Stephen Tong mengingatkan untuk kita mencari beberapa hal. Meskipun khotbah ini tentu bukan cuma sekadar transfer apa yang Pak Tong bagikan ya. Khotbahnya lain dengan yang Pak Tong bagikan di sidang sinode, tapi temanya sama. Yang pertama Pak Tong mengingatkan untuk mencari wajah Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari wajah Allah, kemudian mencari firman dan juga mencari bagaimana diperkenan oleh Tuhan di dalam semua keadaan kehendak yang Dia inginkan. Nah, jadi kita harap kita bisa sama-sama mempelajari apa yang harus dicari di tahun yang baru ini. Kita berharap Tuhan memakai kita di dalam kehidupan kita, tapi lebih dari itu kita berharap Tuhan memenuhkan jiwa kita dengan apa yang kita perlukan. Saudara, apa sih yang kita mau cari dari Tuhan? Yang kita hendak cari dari Tuhan adalah apa yang akan melimpah membuat hati kita sempurna di dalam Dia. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau kita mencari apa yang Tuhan memang mau berikan. Tanpa mencari apa yang Tuhan berikan, kita akan buang hidup. Buang hidup untuk hal-hal yang tidak penting. Membuang hidup untuk hal-hal yang hanya menyengsarakan. Dan akhirnya pada penghujung hidup baru kita sadar, kita salah cari. Dan kita seperti menemukan apa yang kita mau, tetapi kita tidak memperoleh apa-apa karena kita salah cari. Jadi ternyata tema mencari ini sangat penting. Harap kita mencari apa yang benar dan tidak mengejar apa yang palsu dan salah. Semua orang merasa dirinya kurang, tetapi tidak ada yang sadar apa yang sebenarnya dia kurang di dalam dirinya, kecuali dia bertemu dengan Tuhan dan firman-Nya. Mari kita membaca Mazmur yang ke-19. Mazmur yang ke-19, kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Saya mengundang kita membacanya dengan bergantian. Saya akan membaca pendahuluan dari Mazmur ini, lalu saudara membaca bagian yang lebih ke arah kiri, saya membaca bagian yang lebih ke kanan. Mari kita membaca Mazmur 19, saya memulai dengan judul dari Mazmur, dan saudara melanjutkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Suara mereka tidak terdengar. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Menyegarkan jiwa, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, tetap ada untuk selamanya, adil semuanya, bahkan daripada banyak emas tua, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Janganlah mereka menguasai aku. Dan bebas dari pelanggaran besar. Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memasuki tahun yang baru ini dengan arah untuk mencari sesuatu.
Kami ingin menghabiskan tahun-tahun ke depan dengan mencari kerajaan-Mu, mencari kebenarannya, mencari wajah Tuhan, mencari titah Tuhan, mencari kuasa Tuhan. Kami mohon Tuhan mengizinkan kami mencari dan memperolehnya. Biarlah tahun-tahun hidup kami ke depan kami isi dengan pencarian yang benar, sebab kami tahu di ujung pencarian ini ada Tuhan, pemberi hikmat dan juga pemberi anugerah yang berlimpah-limpah, yang siap untuk menganugerahkan kami segala hal yang kami perlu. Tolong kami, biarlah firman Tuhan pada pagi ini mencerahkan pikiran kami dan memuaskan hati kami dengan kebenaran. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui dia, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, menjadi sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, lewat orang yang Tuhan pilih ini, yang tidak layak namun Tuhan berikan anugerah. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan pimpin, kiranya Tuhan sertai, sehingga seluruh pemberitaan ini berkenan di hati Tuhan dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, apakah yang harus kita cari? Di dalam pertemuan minggu lalu, sudah ditekankan, carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya, maka semua yang lain akan diberikan kepadamu. Di dalam khotbah hari ini, apakah yang kamu cari? Apakah yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah titah Tuhan. Tuhan memberikan perintah dan itu yang harus kita cari. Nah, saudara sekalian, ada beberapa sudut pandang yang mau saya bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah sudut pandang dari seorang pemikir abad pertengahan tinggi, High Middle Ages. Seorang bernama Thomas Aquinas. Dia adalah seorang yang menulis karya dengan judul Summa Theologiae. Ini merupakan karya sangat besar dan tidak selesai karena dia sudah meninggal dunia sebelum karya ini beres. Dia belum capai 50 tahun, dia sudah meninggal. Dia adalah seorang yang sangat saleh, orang yang sangat pintar, dan orang yang mampu menjadikan sistematis semua pemikiran yang terdapat di dalam sejarah gereja. Dia adalah the great systematizer. Dia mungkin bukan pemikir kreatif. Ada orang-orang seperti Anselm yang sangat kreatif, pikir hal yang belum ada orang pikir sebelumnya. Thomas bukan pemikir seperti ini. Dia bukan pemikir kreatif yang mendapat ide yang belum pernah ditemukan sebelumnya, tapi dia adalah seorang yang bisa mensistemkan seluruh pemikiran yang ada, yang dia kuasai. Dari muda hobi dia adalah belajar, dia baca buku, dia pelajari kitab suci, dia pelajari filsafat dan teologi. Lalu dia menjadi jatuh cinta kepada kebenaran. Papanya mengatakan, kamu mau apa dalam hidup? Thomas mengatakan, saya mau menjadi scholar. Pada waktu itu menjadi scholar berarti menjadi biarawan, menjadi hamba Tuhan. Ini keadaan yang sangat indah. Seorang bernama Stephen Chan, seorang pengajar dari Duke Theological Seminary. Dia mengajar dari Chicago University. Dia mengajar di institut ketika saya kuliah. Dan dia mengatakan banyak orang tidak sadar sebenarnya masa emas bagi kekristenan itu bukan reformasi. Karena meskipun reformasi sangat penting, tetapi reformasi tidak mencapai apa yang abad pertengahan capai, yaitu kekristenan di dalam public life, kekristenan di dalam pemerintahan, kekristenan yang mengglobal di dalam dunia modern yang dikenal paling tidak di barat. Nah, maka meskipun reformasi punya kekokohan doktrin, punya ketajaman untuk kembali ke kitab suci, punya kesadaran untuk memisahkan antara gereja sebagai organisasi dengan pemerintah sebagai lembaga. Namun reformasi belum mencapai apa yang abad pertengahan tinggi capai. Itu kekristenan di seluruh bidang hidup, kekristenan dari pemerintahan sampai level bawah. Nah, maka meskipun ada banyak doktrin yang belum beres, ada banyak kesalahan pemikiran yang terjadi, namun abad pertengahan mencapai masa keemasan bagi kekristenan. Nah, saudara, apa saja yang mencapai masa keemasan? Salah satunya adalah pembelajaran. Siapa yang disebut dengan scholar? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Orang yang saleh, pikiran, hati, dan perbuatannya. Orang yang tajam dalam menganalisis pemikiran. Orang yang mampu mengajarkan hal paling akademik dan juga paling spiritual. Nah, inilah yang dicapai pada abad pertengahan. Di dalam zaman kita, jarang kita melihat ada pemikir yang komplit seperti ini.
Orang saleh yang pikirannya tajam. Sekarang kita melihat orang saleh yang tidak mau peduli pemikiran akademik. Kita melihat orang yang sangat menjaga pikiran akademisi, tetapi tidak mempunyai kesalehan seorang rohaniwan. Maka zaman kita kekurangan banyak dan kita perlu belajar dari masa lalu. Di dalam zaman High Middle Ages, orang-orang yang menjadi akademisi adalah pemimpin gereja, adalah orang-orang saleh yang hidupnya mau tunduk kepada Tuhan. Akhirnya jadi kacau karena apa ya? Karena ada orang-orang yang meskipun dapat kedudukan sebagai orang saleh, menyimpan dosa, serakah, hawa nafsu, terus dilampiaskan dan terus dipraktekkan. Akhirnya gereja menjadi kacau. Nah, Thomas adalah seorang yang saleh. Dia mempelajari kitab suci, dia mempelajari tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja. Dan dia mau coba bikin sistem untuk merangkum semuanya ini. Maka dia mengatakan kepada papanya, "Papa, saya tidak mau menjadi seorang bangsawan. Saya tidak mau mengatur tanah-tanah. Saya tidak mau berpolitik. Saya mau menjadi seorang akademisi. Saya mau masuk biara dan saya mau dedikasikan hidup saya untuk mempelajari kebenaran." Papanya marah sekali. "Kamu tidak boleh menghindar dari panggilan jadi bangsawan. Kamu itu orang bangsawan. Kamu adalah anak saya. Kamu harus melanjutkan level kehidupan bangsawan dan juga pekerjaan seorang bangsawan. Harus kerjakan ini." Tapi Thomas tidak mau. Akhirnya papanya bikin supaya dia jatuh dalam dosa. Supaya harap setelah jatuh dalam dosa, dia mengatakan, "Saya tidak layak, saya sudah berdosa, saya tidak boleh lagi jadi biarawan." Nah, dosa apa yang papanya pikirkan? Dosa seksual. Maka dia sewa seorang pelacur, dia bayar. Dia mengatakan, "Hei kamu, sembunyi di kamar Thomas. Lalu ketika dia sibuk belajar, keluarlah dari tempat persembunyianmu dengan tidak pakai pakaian sama sekali." Supaya dia mulai pikirkan hal bersifat seksual, lalu akhirnya jatuh dalam dosa dengan kamu. "Saya bayar." Pelacur itu bilang, "Oke, yang penting dibayar." Akhirnya pelacur itu sembunyi. Setelah Thomas belajar baik-baik, dia sadar ini waktunya. Pelacur itu lepaskan semua pakaian, dia keluar di depan Thomas. Thomas lihat ada pelacur tidak pakai baju, dia kira ini setan. Oh, ada setan. Langsung dia tengking dalam nama Tuhan, tapi setannya nggak pergi karena memang bukan setan kok. Ini perempuan heran, "Kok saya ditengking? Hei setan, pergi!" Perempuan ini lihat ke belakang, mana setannya? Karena perempuannya tidak pergi-pergi, akhirnya Thomas ambil kayu dari perapian yang masih menyala. Dia kejar perempuan itu mengatakan, "Hei setan, biar api neraka ada padamu." Perempuan itu lihat ada api ya, dia takut. Akhirnya dia lari lupa pakai baju. Nah, setelah itu Thomas tutup pintu kamar, dia langsung bikin tanda salib pakai arang di kayu yang dia pegang. Dan dia berdoa mengatakan, "Tuhan, usirlah semua setan keluar dari tempat ini." Akhirnya papanya heran, sudah begini pun gak bisa jatuh dalam dosa. Akhirnya papanya mengatakan, "Ya sudahlah, kehendakmu jadilah." Nah, maka Thomas jadi biarawan dan dia belajar dari seorang yang bernama Albert the Great. Nah, Albert ini adalah seorang pemikir yang sangat-sangat tajam dan dia banyak dipengaruhi oleh Aristotle. Nah, waktu itu orang mengatakan gak boleh belajar filsafat. Bukankah teologi sudah menyingkirkan filsafat? Sekarang kau mau tahu kebenaran, pakai teologi bukan filsafat. Tapi Albert the Great mengatakan, "Loh, saya tidak mau menjadikan Aristotle kitab suci. Tapi saya percaya ada hal yang benar dari pikiran Aristotle. Dan ini kebenaran Tuhan. Kalau Aristotle tulis 3 tambah 3 sama dengan 6, ini kebenaran. Apakah ini menjadikan Aristotle menulis sesuatu yang selevel dengan Alkitab? Tentu tidak. Maka Albert menyarankan, "Hei orang-orang, belajarlah Aristotle." Nah, waktu itu gereja marah. Jangan belajar filsafat, harus belajar teologi. Jangan belajar dari orang-orang yang kafir, harus belajar dari bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh pemimpin di dalam gereja. Tapi Albert ini dekat dengan Raja Prancis. Nah, Thomas itu dari Italia, tapi kemudian dia menyeberang ke Prancis untuk belajar di bawah Albert di Paris. Nah, Raja Prancis sayang sekali sama Albert. Jadi Albert ngomong apapun Raja Prancis dukung. Dan kalau Raja sudah dukung, siapa berani melawan? Albert mengatakan, "Ayo di Universitas Paris, belajar Aristotle." Yang gak setuju mengatakan, "Saya tidak setuju." Lalu Albert mengatakan, yang gak setuju ngomong sama Raja. Yang gak ada yang berani. Ini mirip ya kalau di dalam GRII. "Kamu jadi ketua panitia?" Gak mau. Kalau gak mau, lapor ke Pak Tong bilang gak mau. Akhirnya jadi mau. Nah saudara, siapa tidak setuju? Silakan komplain, saya menerima komplainan. Saya bukan orang keras yang mengotot melakukan apa yang saya mau. Silakan lapor ke Raja,
Tapi nggak ada yang berani lapor. Ada yang nekat lapor mengatakan, Tuan Raja, Albert mengajarkan Aristotle. Raja kurang ngerti, mau Aristotle, mau Aris Bintik, mau Aris apapun, dia nggak tahu. Maka waktu dikatakan Albert mengajar Aristotle, Raja mengatakan apapun yang Albert ajar pasti bagus. Loh Raja, itu nggak bagus. Kata Albert, bagus berarti bagus. Tapi itu nggak bagus. Kamu siapa? Kamu bukan Albert. Kamu kalah dari Albert. Jangan iri sama Albert. Aku nggak iri. Ini Aristotle orang kafir. Aristotle orang Yunani. Aristotle bukan Alkitab. Aristotle tidak percaya Tuhan. Tapi Raja mengatakan, pokoknya tanya Albert lah. Saya nggak ngerti. Kalau Albert bilang iya, saya dukung. Ya semua putus asa. Akhirnya Aristotle disebar kemana-mana. Dan biasanya para scholar kalau mau kutip Aristotle nggak berani terus terang. Saudara-saudara, ada pemikir yang mengatakan, dia nggak berani kutip dari mana. Tapi Albert nggak peduli. Saudara-saudara Aristotle mengatakan, tapi nggak ada yang berani protes. Nah Thomas sangat senang dia belajar di bawah Albert. Dan dia sadar banyak orang salah ngerti. Albert belajar Aristotle, tapi Albert bukannya tidak kritis terhadap Aristotle. Maka dia belajar jiwa kritis terhadap Aristotle. Dan dia menemukan Aristotle punya teori untuk mengenal the most highest being, yaitu Tuhan sendiri. Itu salah. Metode Aristotle untuk mengenal Tuhan salah. Nah ini sebabnya Thomas menulis di dalam pendahuluan Summa Theologiae bahwa metode 5 jalan itu tidak bisa digunakan untuk mengenal Tuhan. Nah kalau saudara mengatakan, loh bukannya Thomas Aquinas justru menulis cara mengenal Tuhan lewat 5 jalan. Nah orang yang mengatakan Thomas mengajarkan ada 5 jalan untuk mengenal Tuhan, berarti belum baca buku itu sampai paling tidak separuh lah atau seperempat. Karena cuma di awal Thomas memperkenalkan 5 jalan. Setelah itu baru di awal juga dia langsung mengatakan 5 jalan untuk mengenal Tuhan. Ini mengasumsikan Tuhan bisa di-contain di dalam ciptaan seperti ciptaan yang lain. Kalau engkau mengatakan Tuhan itu ada itu artinya apa? Kalau engkau mengatakan piano itu ada, langsung ada pertanyaan berikut, piano ada di mana? Tapi kalau engkau mengatakan Tuhan itu ada, adanya Tuhan bukan adanya ciptaan. Maka Thomas mengatakan Tuhan ada karena dialah membuat semua yang lain ada. Maka adanya Tuhan tidak sama dengan adanya yang lain. Kalau begitu bagaimana mengerti adanya Tuhan? Nah dia membuktikan 5 jalan gak bisa menunjukkan ini. 5 ways untuk mengerti Tuhan itu gagal. Ini Thomas. Nah maka mari jangan suudzon sama banyak teolog. Orang suudzon padahal gak baca. Banyak sekali tuduhan, kafir, sesat, kurang tepat, sangat tidak ngerti Alkitab, atau berlawanan dengan teologi reform. Ternyata gak begitu. Nah itu sebabnya seorang teolog reform bernama John Owen sangat suka belajar Thomas Aquinas. Dan sangat suka metode berpikir di dalam tradisi Thomas. Dia John Owen, dia seorang reform yang sangat membela pemikiran reform di dalam dunia politik pada waktu Inggris mengalami kekacauan, kegoncangan, revolusi. Nah saudara sekalian, Thomas mengatakan, saya mau selidiki tentang kebenaran. Saya mau tahu siapakah Tuhan. Saya mau mengetahui jalannya Tuhan. Nah sebelum saya tahu tentang Tuhan, saya mau tahu dulu benar nggak Tuhan ada. Bagaimana cara tahu Tuhan ada? Nah dia kritik Anselm. Anselm mengatakan Tuhan itu ada karena kita bisa memikirkan keberadaan paling tinggi yang tidak ada keberadaan lebih tinggi yang bisa kita pikirkan. Bagi Thomas pemikiran seperti itu sulit diterima. Kenapa sulit diterima? Karena tidak ada pembuktian di luar pikiran. Itu ide, tapi itu bukan sesuatu yang diwujudkan di dalam pemahaman tentang alam. Nah Thomas sangat senang alam. Dia senang peraturan-peraturan saintifik yang membuat kita bisa mengerti gerak dari seluruh alam ini. Nah itu sebabnya dia mulai berpikir, bagaimana tahu Tuhan itu ada? Jangan langsung cut tanpa argumen mengatakan, pokoknya yang paling tinggi yang bisa pikiran pikirkan itu adalah Allah. Benarkah seperti itu? Karena waktu pikiran kita memikirkan pikiran paling tinggi, pikiran kita ini perlu diarahkan. Saudara kalau mengatakan yang paling tinggi adalah Tuhan, tunggu dulu, apa maksudmu tinggi? Paling tinggi itu artinya apa? Apa kategorinya? Kalau nggak ada kategori, kalau nggak ada pembeda, kalau nggak ada di breakdown layers by layers, kamu nggak mungkin bisa mengklaim kamu tahu tentang Tuhan. Maka dia mengatakan Anselm kekurangan metode, kekurangan kategori, kekurangan pembedaan apa itu paling tinggi, dan kurang memberikan penjelasan. Nah, saudara ketika saya selesai memberikan satu khotbah sesi di Speak,
Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, khotbahnya bagus, saya sangat diberkati. Tapi kalau boleh, nah ini kritik yang bagus ya, puji dulu biar orang nggak tersinggung. Kalau belum apa-apa udah kritik, nanti telinganya tertutup. Khotbahnya bagus, tapi kalau boleh, bisakah ada irisan lebih tipis? Sashiminya harus lebih tipis dipotong. Perlu pakai pisau yang diasah dengan metode Jepang. Nah, saya kurang ngerti perdapuran, jadi saya kurang ngerti harus setipis apa. Saya tanya lagi, maksudnya layernya tipis itu apa? Maksudnya adalah jangan terlalu global. Bolehkah ada penjelasan yang lebih detail tentang apa yang kamu katakan? Jangan asumsikan orang sudah mengerti, atau jangan asumsikan pengertian orang sama dengan pengertianmu. Berikan penjelasan yang lebih detail, sehingga khotbahmu seperti layer-layer sashimi yang enak. Ya, saya sih senang makanan enak, tapi saya kurang ngerti bagaimana memotong khotbah jadi layer tipis. Akhirnya dia memberikan penjelasan. Berikan penjelasan lebih detail. Berikan pengkategorian dengan istilah yang membuat pikiran orang tidak lari kemana-mana, tapi fix ke dalam istilah yang sama dengan yang engkau maksud. Wah, saya baru ngerti, ternyata khotbah pun perlu seperti ini. Nah saudara, ini yang Thomas rasa. Anselm pemikir hebat, tapi kurang memberikan kategori yang spesifik. Anselm mengatakan, Tuhan itu ada. Kenapa dia ada? Karena pikiranmu bisa pikirkan yang paling tinggi kan? Iya, loh tunggu dulu, ini belum selesai. Paling tinggi itu artinya apa? Apa artinya tinggi? Kenapa disebut tinggi? Mana yang termasuk tinggi? Apa itu paling? Nah ini belum dibereskan oleh Anselm. Maka Thomas mengkritik metode yang langsung pukul rata. Pokoknya gini ya gini. Dia memberikan penjelasan lebih detail. Maka kalau saudara baca Summa Theologiae, saudara akan capek bacanya karena layernya tipis sekali. Ini namanya sashimi yang kelebihan irisan. Saudara membaca argumen satu, lalu setelah itu ada berikutnya kontra argumennya. Kemudian setelah itu ada konfirmasi argumen. Setelah itu ada penjelasan kenapa argumen harus dikonfirmasi seperti ini. Lalu ada penjelasan atas penjelasan ini. Lalu ada penjelasan terhadap penjelasan atas penjelasan ini. Kayaknya membingungkan. Tapi kalau saudara orang yang tekun, saudara akan menemukan saudara tidak mungkin salah ngerti Thomas. Karena ketelitian dia memberikan penjelasan. Nah dia mengatakan, Tuhan itu ada, tapi mari kita pikirkan tentang apa itu ada. Sadarkah kamu kalau ada itu ada dua aspek? Yaitu aspek yang bersifat esensi, substansi. Dan aspek yang bersifat luar atau bersifat aksidensi atau bersifat tambahan. Nah ini dia dapat dari Aristotle. Kalau engkau mengatakan sapi, ada esensinya sapi. Ada kesapian dari sapi. Apa yang bikin sapi beda dari kerbau? Apa yang bikin sapi beda dari orang? Apa yang bikin sapi beda dari gajah? Nah ini kita layernya agak tipis hari ini, gak apa-apa ya. Jadi gak langsung ke mencari titah Tuhan. Pak katanya mencari titah Tuhan, ini kok jadi sashimi, kemudian sapi. Apa sapinya mau dipotong jadi sashimi atau bagaimana? Nah bersabarlah, ini saya lagi metode Thomas sedikit. Nah saudara, kalau engkau mengatakan sapi itu ada, maka ada kesapian dari sapi. Yang membuat engkau sadar, ini sapi. Tapi sapi itu gak semua sama. Ada sapi yang warnanya putih, totol-totol hitam. Ada sapi yang warnanya hitam, totol-totol putih. Ada sapi yang gemuk, saya nggak tahu ya, benar atau enggak ini. Ini contoh aja. Ada sapi yang langsing. Ada sapi jenis Australia. Ada sapi jenis Karawaci. Saya lagi-lagi nggak tahu benar ada atau enggak, ini cuma for the sake of example. Jadi ternyata sapi juga ada beda-beda ya. Kalau begitu waktu engkau ngomong sapi, apakah engkau sedang bicara tentang kesapian, substansi sapi, atau engkau sedang berbicara tentang sapi yang spesifik? Rasanya jarang ya kita bicara tentang substansi. Saya mau bicara kepadamu tentang apa? Tentang sapi. Sapi yang mana? Kesapian. Kayaknya enggak. Jadi kita akan bicara sapi yang spesifik. Kemarin kamu lihat enggak? Ada sapi lepas. Atau kalau lagi KKR regional, biasanya ketemu kerbau atau sapi kan. Yang paling menakutkan itu kalau ke sekolah, di tengah jalan itu ada kerbau. Kita kan bergumul, ini kerbau galak atau enggak gitu ya. Orang kok rasanya biasa aja, lalu lalang itu tanduknya gede loh, sekali tanduk mati kita. Lalu kita harus lewati kerbau untuk mencapai sekolah. Nah kita akan bicara tentang kerbau, bukan kekerbauan. Kamu udah ke sekolah ini belum? Udah, ada kerbau loh di belakangnya. Lalu saudara ditanya balik, apa itu kerbau? Apakah makna kerbau? Enggak kan? Saudara akan langsung ditanya balik, kerbaunya gede enggak? Gede, ini berarti kerbau spesifik. Nah waktu saudara bicara spesifik. Tapi untuk jadi spesifik, saudara sudah mengasumsikan yang substansial. Saudara asumsikan orang yang diajak ngomong sudah ngerti apa itu kekerbauan. Kalau enggak nyambung. Tahu enggak di sekolah itu ada kerbau? Digonggong ya kamu. Loh, kerbau kok menggonggong? Kamu aneh. Kamu kurang ngerti kekerbauan.
Kerbau nggak menggonggong, jadi kekerbauan harus beres dulu. Baru kita bicara aksidensi, baru kita bicara hal spesifik. Oh, ada kerbau di belakang sekolah ini, itu kerbau yang spesifik. Nah, maka kalau kita bicara tentang ciptaan, selalu akan ada pembedaan antara substansi dan spesifik. Kita mengasumsikan yang substansial, tapi kita bicarakan yang spesifik. Itulah ada, kata Thomas. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan Tuhan itu ada, sama enggak? Kita bicara ketuhanan, lalu kita bicara Tuhan yang spesifik, atau enggak? Thomas mengatakan kalau Tuhan enggak ada pembedaan itu. Substansi dan keberadaan Tuhan sama. Saudara nggak bisa bilang kealahan dan Allah yang spesifik. Karena Allah yang substansial juga adalah Allah yang personal. Allah yang substansial juga adalah Allah yang spesifik ini. Saudara sedang membuat dua kategori ini jadi satu. Karena di dalam Tuhan dua kategori ini tidak bisa dipisah. Nah, ini kan ketajaman berpikir sashimi tadi. Nah, jadi Thomas mengatakan Tuhan itu ada, tapi adanya lain dengan ciptaan. Berarti saudara tidak bisa membagi Tuhan di dalam kategori-kategori. Karena substansi Tuhan dan kategori itu satu. Aksidensi atau keberadaan dan substansi itu satu. Maka Thomas mengatakan substansinya Allah adalah ada. Jadi saudara nggak bisa tanya Allah ada di mana, karena ini bicara spesifik. Allah ya Allah. Loh, kalau begitu gimana memahaminya? Berarti kita mesti memahami Allah sebagai penopang ciptaan. Allah itu ada. Bagaimana memahami Allah itu ada? Allah keberadaannya menopang keberadaan yang lain. Nah, karena Allah menopang seluruh keberadaan, maka firman Allah itu bukan cuma sekadar kategori di dalam Allah. Tapi firman Allah adalah substansinya Allah juga. Jadi kita nggak bisa pisahkan. Saudara bisa mengatakan ada Pak Jimmy, ada khotbahnya Pak Jimmy. Pak Jimmy bisa berkhotbah tentang misalnya ya, tentang mendidik anak remaja. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi saudara tanya balik, anak bapak umur berapa? Nah, sekarang dia udah mulai remaja lah, tapi umpama dulu waktu dia masih SD. Saya khotbah, hai ibu-ibu dan bapak-bapak, jika anak remajamu begini, harus begini. Lalu orang tanya, maaf Pak Jimmy, anak bapak sudah remaja belum? Belum. Loh kok belum berani ngomong tentang khotbah untuk anak remaja? Saya mengatakan, karena saya bertugas. Saudara, kalau saya nggak boleh bicara tentang bagaimana orang tua atau orang lansia harus menjalani hidup, padahal saya belum lansia. Jangan bilang kelihatannya lansia loh. Saya belum lansia, tapi saya khotbah kepada lansia tentang bagaimana lansia harusnya hidup. Mana boleh Pak? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya khotbahin firman, bukan khotbahkan pengalaman saya, bukan bijaksana saya. Berarti antara apa yang saya khotbahkan dan substansi saya, bukan substansi saya, dan diri saya, itu ada gap. Antara apa yang saya katakan dan diri saya, bisa ada gap. Meskipun harusnya baiknya nggak boleh. Ketika seorang pengkhotbah mengatakan, hiduplah suci, dia sendiri harus berjuang untuk hidup suci. Tapi apakah dia sudah sempurna? Dia sedang menuju, sama seperti jemaat juga sedang menuju sempurna. Kalau begitu antara apa yang saya firmankan dan diri saya selalu akan ada gap. Nah, Thomas mengatakan kalau Tuhan tidak begitu. Yang Tuhan firmankan dan diri Tuhan itu satu. Nah, inilah yang kita sebut dengan the simplicity of God. Di dalam tradisi reform kita juga akui ini. Di dalam sistematik teologi dari tradisi reform, kita juga mengakui ini. Ini diajarkan di dalam tradisi reform, bukan hanya dari Thomas Aquinas. Jadi God is simple, Tuhan itu simple. Ini namanya the simplicity of God. Artinya simplicity of God itu bukan Tuhan itu gampang dipahami, bukan simple itu ya. Yang dimaksudkan simple itu apa? Yang dimaksudkan simple adalah tidak ada pembagian kategorial di dalam Tuhan. Tuhan ada firman-Nya? Iya. Apakah firman-Nya dan substansi Tuhan terpisah? Tidak. Tuhan ada perkataan? Ada. Tuhan ada perintah? Ada. Dan itu tidak pernah terpisah dari Tuhan. Maka waktu Tuhan berbicara, yang dia bicarakan itu sangat klop dengan sempurna. Sangat padu dengan siapa diri Tuhan. Tidak ada pisah sama sekali antara apa yang Tuhan katakan dengan diri Tuhan. Nah, berarti waktu Tuhan berfirman, dirinya sedang dinyatakan tanpa ada gap. Nah, ini sesuatu yang indah. Berarti firman Tuhan dan diri Tuhan gak bisa dipisah. Maka kita mulai pikir, kalau diri Tuhan dan firman Tuhan tidak bisa dipisah, apakah firman Tuhan juga adalah diri Tuhan? Yohanes pasal 1 mengatakan iya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada diri yang kedua dari Allah. Oh, diri yang kedua ini terpisah dari substansi Tuhan? Tidak. Diri yang kedua dan substansi Tuhan itu tidak terpisah. Berarti substansi Tuhan ada berapa? Satu, simple.
Diri Tuhan ada berapa? Ada 3. Loh, kok bisa ada 3 diri tapi satu substansi? Inilah Allah Tritunggal. Diri yang pertama atau pribadi pertama adalah Sang Bapa. Diri yang kedua atau pribadi yang kedua adalah Sang Firman. Diri yang ketiga atau pribadi yang ketiga adalah Roh. Tapi kita tidak bilang ada 3 substansi Tuhan, karena Tuhan itu satu. Nah, maka simplicity of God ditekankan oleh Thomas, diajarkan sebelumnya oleh Alkitab, dan dilanjutkan di dalam tradisi reform. Berarti kalau Tuhan berbicara, diri Tuhan dikomunikasikan sesempurna-sempurnanya. Saudara, kita ini masih ada gap ya antara perkataan dan diri. Kadang-kadang kita juga punya bicara kurang menjelaskan diri kita. Apalagi kalau bicara dengan orang yang kurang mampu mengekspresikan diri. Ada orang kan kalau mengekspresikan diri sangat total, sangat konsisten, dan sangat panjang. Sehingga kita nyesel nanya, apa hobimu? Hobi saya, oh duduk ya, dengerin ya. Waduh, kalau sudah disuruh duduk dengerin, langsung mulai ada khotbah 3 seri tentang diri, tentang hobinya. Sulit, ada orang yang sulit menjelaskan tentang dirinya. Gimana perasaanmu saat ini? Ya gitu deh. Gitu deh tuh apa? Ya gitu. Gitu tuh apa? Ya itu yang mana? Ini perkataan yang sangat sulit sekali. Nah, ada yang bikin bercandaan tentang orang Batak ya. Ini, maaf ya, saya separuh Batak jadi boleh separuh membercandakan orang Batak. Orang Batak punya kebiasaan berbicara pakai itu dan ini. Tolong di ini dulu itu. Yang mana? Pokoknya itu di itulah, supaya itu semua. Gimana? Saya nggak ngerti itu apa. Ini kayak bahasa Smurf. Tolong di Smurf gitu ya. Nah, saudara, ada orang kurang bisa mengekspresikan. Saya nggak bilang orang Batak semua kayak gini. Ada yang bisa detail dan menjelaskan dengan panjang juga. Nah, maka ketika kita menjelaskan diri kita masih ada gap. Waktu saya menjelaskan masih ada gap. Waktu orang kurang bisa mengekspresikan diri menjelaskan, gapnya banyak sekali. Gimana perasaanmu? Ya gitu deh. Kamu baik-baik aja? Iya. Apalagi kalau lagi ngambek ya. Kamu oke? Baik. Yakin? Iya. Kalau ada masalah ngomong, enggak ada. Loh, kenapa nadanya gitu? Emang kenapa nadanya? Gitu ya mulai. Oh, berarti ada masalah. Nah, saudara, Tuhan bukan seperti itu. Waktu Tuhan menyatakan diri, pernyataan dirinya dengan sempurna mengcover substansi Tuhan yang Tuhan mau komunikasikan. Jadi yang kita perlu tentang substansi Tuhan sepenuhnya di cover oleh firman-Nya. Berarti kalau firman Tuhan dinyatakan, diri Tuhan juga dinyatakan. Substansi Tuhan juga dinyatakan. Ini indah sekali. Diri Tuhan menyatakan substansi Tuhan, tapi substansi Tuhan itu satu. Loh, kalau ada diri, berarti ada komunikasi dan relasi. Iya, diri Tuhan itu komunikasi dengan siapa? Dengan diri Tuhan. Diri yang mana? Ada 3 persons di dalam ketuhanan. Nah, ini indahnya luar biasa. Maka Thomas memperkenalkan tentang the beauty of logic dari teologi. Teologi itu indah karena logikanya nyambung. Sayangnya kita sering kali masuk di dalam pengertian, pokoknya Tuhan itu nggak logis, jangan pakai logika kalau mau pikir tentang Tuhan. Loh, kalau nggak pakai logika terus pakai apa? Pakai hati. Hati itu apa? Nah, maka banyak kali teologi jadi seleweng dan hancur dan kacau karena katanya jangan pakai logika. Loh, ini gimana? Iya, jangan pakai logika. Tapi logikanya bukan logika sempit. Nah, ini yang harus kita ketahui. Logika firman bukan logika sempit dari manusia. Kalau manusia mengatakan Tritunggal tidak logis, logikamu yang kurang nyambung. Justru Tritunggal itu logis. Bahkan Calvin mengatakan kalau kamu punya pola pikir non-trinitarian, itu berarti ada kesesatan berpikir di dalam pikiranmu. Pikiranmu bidat karena nggak bisa nangkap Tritunggal. Berarti alasan saudara dan saya menganggap doktrin Tritunggal tidak masuk akal adalah karena akal kita sudah serong. Andaikan akal kita tunduk kepada kebenaran, maka nggak mungkin ada mode lain untuk ketuhanan selain Tritunggal. Nah, ini dari Calvin. Oke, kita balik ke Thomas sebelum Calvin. Nah, maka Thomas mengingatkan firman menyatakan Tuhan, firman menyatakan diri Tuhan. Diri Tuhan yang apa ya? Nah, saudara, satu hal yang indah dari teologi dari Thomas adalah bahwa Tuhan itu beautiful. God is beautiful. Tuhan itu suci, benar. Tuhan itu baik, benar. Secara kekudusan, dia sempurna kekudusannya. Secara etis, dia sempurna secara moral. Secara kebenaran, dia sempurna secara teori, tetapi secara estetika dia juga sempurna secara keindahan. Maka Thomas mengingatkan selain Tuhan itu suci, selain Tuhan itu morally blameless, Tuhan juga adalah Allah yang indah. Maka waktu dia mencipta dengan perkataan, ciptaan menjadi kenyataan di luar Tuhan yang jadi karena perkataan Tuhan. Loh, kalau Tuhan berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan mengatakan, biarlah tanah menumbuhkan tunas, lalu tunas tumbuh. Biarlah air terpisah sehingga muncul darat. Berarti perkataan Tuhan menyebabkan seluruh ciptaan. Nah, kalau perkataan Tuhan menyebabkan seluruh ciptaan ada, berarti diri Tuhan dikomunikasikan di dalam ciptaan lewat perkataannya.
Berarti ada Tuhan di dalam ciptaan, tapi bukan diri Tuhan, karena ciptaan terpisah dari Tuhan. Wah, ini membingungkan. Jadi ada Tuhan di dalam ciptaan, ada tapi bukan substansi Tuhan. Karena ciptaan bukan Tuhan. Dan Thomas sudah mengatakan adanya ciptaan lain dengan adanya Tuhan. Loh, kalau begitu bagaimana memahami antara Tuhan dan ciptaan? Tuhan memberikan dirinya dinyatakan lewat ciptaan. Tuhan mengizinkan firman membuat semua jadi. Maka apa yang dicapai oleh firman juga akan dicapai oleh ciptaan. Berarti seluruh ciptaan akan membuat kita kenal Tuhan. Nah, ini yang nanti dilanjutkan oleh John Calvin, meskipun dia tidak kutip langsung. John Calvin mengatakan, engkau akan kenal indahnya Sang Bapa di surga melalui keindahan dari alam ciptaan ini. Nah, saudara, waktu saudara hidup di tengah dunia, saudara akan punya jiwa eksplorasi. Ingin tahu segala hal. Semua orang seperti ini, anak-anak seperti ini. Ada yang berlebihan, ada yang agak kurang, tapi nggak mungkin nggak ada. Semua orang punya rasa penasaran, punya keinginan eksplorasi. Waktu saudara liburan, kenapa liburan? Salah satu alasan liburan adalah mau eksplorasi, bukan mau santai loh. Ada yang mengatakan, saya mau liburan, mau tidur. Itu bukan liburan, tidur bukan liburan. Kalau engkau mau tidur, nggak usah liburan. Pergi aja ke kamar, lalu tutup pintu, digembok, dipaku supaya nggak ada orang dobrak, lalu tidur, selesai. Jadi liburan nggak sama dengan tidur, justru karena liburan bisa-bisa orang kurang tidur. Makanya yang pulang liburan ngantuk-ngantuk. Itu sebabnya kebaktian tahun baru, kebaktian minggu pertama, dan sekarang mungkin ada orang ngantuk-ngantuk. Ini bukan nyindir yang ngantuk ya. Kenapa ngantuk? Kemarin baru liburan Pak. Lo liburan kok bukannya seger? Ya karena liburan capek, keliling kemana-mana. Kenapa keliling? Mau eksplorasi. Jadi kenapa orang liburan? Karena ingin mengalami pengalaman yang tidak biasa dialami. Ingin explore new things. Ingin lihat hal-hal yang baru. Kenapa pergi jauh-jauh ke New Zealand? Mau lihat kiwi. Beli aja kiwi, bukan kiwi yang itu. Kiwi yang ada paruhnya gitu ya. Ngapain cuma lihat benda itu ke situ? Kenapa orang jauh-jauh pergi ke Indonesia? Ke Pulau Komodo, mau lihat komodo? YouTube aja, lain itu layar. Saudara, ada seorang mengatakan, the flattening of everything is not everything. Apapun yang didatarkan itu bukan sama gitu ya. Maka kalau saudara nonton khotbah saya di YouTube, itu bukan saya, itu namanya the flattening of Jimmy Pardede gitu ya. Jimmy Pardede dibuat datar. Nah saudara, kita mau explore, kita mau gali, kita mau keliling di seluruh alam. Kita ingin tahu banyak hal. Sains juga begitu. Kenapa muncul sains? Karena manusia perlu liburan. Apa itu liburan? Mencari tahu hal baru. Bagaimana cara cari tahu? Masuk lab. Makanya di zaman dulu, sekolah dan liburan itu satu. Makanya orang yang bisa belajar adalah orang yang punya waktu luang. Itu sebabnya kata study dalam bahasa Inggris. Itu adalah kata serapan dari Prancis yang arti awalnya adalah waktu rileks. Hanya orang yang punya waktu luang yang bisa belajar. Yang gak punya waktu luang gak bisa belajar, sibuk kerja. Nah maka yang punya waktu luang gunakanlah untuk belajar. Kamu yang punya waktu luang dipakai untuk mematikan otak. Kasihan, otakmu jadi popcorn gitu ya. Popcorn. Nah maka saudara, liburan berarti belajar. Belajar apa? Belajar mengeksplorasi ciptaan Tuhan. Belajar mencari tahu kaitan satu dengan lain. Dan Thomas mengatakan, perkataan Tuhan menjadikan seluruh ciptaan. Tapi perkataan juga Tuhan juga mengkomunikasikan diri Tuhan ke dalam ciptaan. Dan Tuhan kita adalah Allah yang limpah dan teratur. Maka seluruh ciptaan akan punya kelimpahan dan keteraturan. Coba selidiki, nggak ada yang nggak teratur, semua teratur. Kalau sudah mencari tahu tentang gravitasi, sudah lempar, segala sesuatu akan bounce balik ke inti bumi. Ini berarti ada gravitasi. Tapi kemudian orang studi lagi, benarkah gravitasi seperti ini? Akhirnya mengenai gravitasi pun studinya berlebihan, bukan berlebihan, maksudnya dilanjutkan. Yang kita pikir semua benda itu akan menuju ke inti dari sebuah planet, ternyata nggak begitu. Ternyata gravitasi lebih rumit daripada cuma tarikan ke inti planet. Ternyata di seluruh alam semesta pun ada pengertian gravitasional yang sifatnya menekan, yang beda dengan konsep yang kita ketahui selama ini. Jadi selalu ada eksplorasi baru, karena manusia ingin tahu hukum Tuhan. Manusia ingin tahu kelimpahan Tuhan dari keteraturannya. Nah inilah bedanya Tuhan dan setan. Setan punya banyak hal yang beragam tapi kacau. Tuhan punya banyak hal yang beragam tapi teratur. Inilah bedanya kelimpahan dan sekadar beragam. Kalau cuma sekadar beragam itu bisa chaotic. Kalau kelimpahan pasti beragam tetapi satu. Nah makanya Indonesia punya kalimat yang indah, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi satu. Ini konsep hanya mungkin dipahami di dalam tradisi Trinitarian. Maka sebenarnya negara kita ini negara yang Trinitarian loh. Sayangnya belum Kristen. Harap negara ini jadi Kristen biar klop. Bhinneka Tunggal Ika itu nggak cocok dengan monoteisme ketat. Bhinneka Tunggal Ika itu cocoknya dengan Tritunggal.
Nah ini mungkin jadi sarana penginjilan untuk para patriot-patriot di luar sana gitu ya. Lu tahu nggak negara kita ini negara yang trinitarian? Untuk Hinduisme kurang cocok karena Hinduisme memahami keberagaman tapi kesatuan panteistik yang nggak jelas. Bagaimana dengan Islam? Islam memahami monoteisme tapi bukan keberagaman dari diri Tuhan. Kalau saudara mengatakan Allah Tritunggal, yang paling pertama protes itu orang Islam. Islam nggak cocok dengan trinitarianisme. Tetapi doktrin Tritunggal adalah doktrin tentang Tuhan yang paling klop dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini satu hint, mungkin Tuhan menginginkan negara kita, negara yang berdasarkan doktrin Tritunggal. Puji Tuhan, harap saudara injili orang lebih banyak, supaya nanti kita bisa melihat negara kita klop antara doktrin Allahnya dan dengan yang digenggam di burung Pancasila itu, Garuda Pancasila. Menjadi satu prinsip yang dipakai di negara ini. Nah keberagaman yang indah, keberagaman yang satu, itu diri Tuhan. Keberagaman yang limpah dan teratur, itulah Tuhan. Maka Tuhan menciptakan ciptaan dengan cara seperti ini. Ada keberagaman, tapi semua berkait. Ada keberagaman, tapi ada hukum yang sama yang kita bisa pelajari dari banyak hal. Demikian juga manusia, kata Thomas. Itulah moralitas. Kita punya keberagaman, tapi mesti ada aturan yang sama. Mesti ada hal yang sama kita kejar. Dosa adalah penyimpangan dari keteraturan itu. Itu sebabnya, kalau engkau hidup di dunia, engkau perlu mencari titah Tuhan. Kenapa perlu cari titah Tuhan? Karena untuk menikmati diri Tuhan yang limpah, engkau harus mempunyai firman untuk melihat apa yang dijadikan oleh firman. Jika Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan perkataannya, maka hanya perkataannya yang bisa bimbing kita mengeksplorasi alam ciptaan ini. Ada satu artikel bagus dari seorang bernama Gerrit Glas. Saya agak susah ngomong nama Belanda, Gerrit Glas. Si Gerrit kalau untuk kita. Nah saudara, dia menulis artikel yang mengatakan bahwa psikologi manusia itu sampai pada level yang sangat unik. Dunia psikiatri, dunia neuroscience, dan dunia teologi dan filsafat, dan juga dunia antropologi sosial sekarang bersatu untuk menyelidiki bagaimana manusia berpikir. Jadi sekarang menurut dia bukan lagi waktunya satu bidang ilmu dengan bangga mengatakan hanya bidang ilmu kami yang bisa mengerti manusia. Enggak bisa, bahkan teologi. Teologi pun gak bisa mengklaim, hanya kami yang bisa mengerti manusia. Hanya Alkitab bisa mengerti manusia, itu benar. Teologi kan ekspresi dari Alkitab. Bisa benar, bisa salah. Nah teologi kita harap benar. Tapi teologi apakah cukup? Enggak, Alkitab cukup, Alkitab cukup. Tapi ternyata Alkitab harus digali berdasarkan pendekatan dari teologi, berdasarkan pendekatan dari filsafat, berdasarkan pendekatan dari antropologi, sosial, dan sosiologi, berdasarkan pendekatan dari psikologi, berdasarkan pendekatan dari psikiatri, berdasarkan pendekatan dari neuroscientific studies. Semua ini harus saling kumpul dan diskusi. Dan jangan diskusi dengan kesombongan. Hanya ilmu saya yang benar, lu semua kafir. Itu akan mengacaukan. Maka semua kumpul, semua bicara, baru kita bisa gali tentang jiwa manusia. Ternyata pengertian tentang jiwa manusia pun masih perlu dieksplorasi. Eksplorasi yang hanya mungkin dinikmati di dalam terang firman. Maka saudara, mari cari titah Tuhan. Mari katakan, Tuhan Kau adalah Raja kami. Perintahkanlah kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Karena dengan perintah-Mu, kami bisa menjalani hidup dengan limpah. Yang mau hidup berlimpah, carilah titah Tuhan. Carilah perintah Tuhan, bukan cuma sekadar firman, tapi titah. Apa bedanya Pak? Bedanya adalah titah berarti saya memahami Allah sebagai Rajaku. Dan aku ingin tahu, what is your command for me? Tuhan, apakah perintah-Mu untuk saya? Banyak orang cari Tuhan cuma cari lega, cari senang, cari hiburan, cari kesempurnaan, cari ketenangan. Dan itu tidak salah. Tapi harap kita juga memberi ruang yang besar untuk mencari Tuhan demi mencari perintahnya. What is your command? Tuhan, aku hamba-Mu, aku rindu mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Perintahkanlah kepadaku apa yang Engkau inginkan. Berikanlah perintahku. Inilah yang harus kita kejar. Maka saudara sekalian, dari pemikiran Thomas kita disadarkan bahwa kita tidak mungkin hidup di dalam dunia tanpa titah Tuhan, tanpa firman Tuhan. Maka di dalam Mazmur 19 di bagian awal dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Semua alam begitu indah, begitu mulia, dan berita tentang kemuliaan Tuhan disampaikan kemana-mana. Tapi bagian berikutnya mengatakan firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mau hati yang limpah, mari nikmati Tuhan di dalam alam. Bagaimana nikmati Tuhan di dalam alam? Dengan kejar firman-Nya, kejar titahnya.
Mari kita menjadi orang-orang yang tanya ke Tuhan, Tuhan, apakah yang Engkau mau perintahkan kepada saya? Saya siap menjalankan perintah-Mu. I am willing to go by thy command. Dengan Engkau berfirman, saya tangkap firman-Mu sebagai perintah. Di dalam pembelajaran tentang hermeneutics, Fern Poitras di dalam silabus kelas dan bahan kelasnya, jadi saya nggak pernah ikut kelas Fern Poitras tentang hermeneutics. Fern Poitras beberapa kali mengajar di STT dan waktu itu saya juga sempat ikut beberapa kuliah intensifnya. Dia itu orang yang tegas di kelas tapi longgar dinilai. Menyenangkan loh. Ada orang yang longgar di kelas, ketat dinilai. Dia bersama dengan Lane Tipton mengajar. Saya ambil 2 kelas dari 2 orang ini. Lane Tipton kalau di kelas itu longgar sekali. Orang tanya apa dihargai. Gaya khas bule lah ya. Tanya apapun yang aneh-aneh tetap dihargai. Pak, apa sih maksudnya predestinasi? Ya ampun, masa di kelas STT ada yang nanya kayak gini? Apa artinya predestinasi? Lu masih tanya kayak begini udah berani masuk STT. Lalu dia dengan sabar menjawab, that's a good question. Tapi what? Apa goodnya? Gitu ya. Tapi ya itulah, baik sekali di kelas. Kalau Fern Poitras agak ketat di kelas. Ada orang tanya begini, dia anggap pertanyaan jelek, dia bilang, I don't understand your question. Next. Loh, tumben ini orang tegas banget gitu ya. Lalu kita pikir karena dia tegas, nilainya juga tegas. Tapi ternyata kebalikan. Nilai dari orang yang longgar di kelas, keras. Nilai dari orang yang keras di kelas, longgar. Nah ini yang favorit ya. Maka saudara, jangan langsung jatuh cinta sama dosen yang baik di kelas. Tunggu sampai nilai keluar, baru mengambil keputusan. Nah saudara sekalian, satu kali dia mengajar, saya nggak ikut, tapi ya seperti biasa kan, mahasiswa nggak mau rugi. Saya minta bahan kelasnya dari rekan saya. Akhirnya ada yang kasih bahan kelasnya lengkap sekali. Ada bahan materi besarnya dan ada catatan-catatan lengkap untuk setiap sesi kelas. Saya pikir kalau kayak gini nggak usah ikut kelasnya lah, pasti dapat beginian. Dan saya baca di bagian awal dia mengatakan hermeneutika yang benar adalah hermeneutika murid. Hermeneutika dari seorang murid. Kamu mau belajar teori hermeneutika seperti apapun nggak ada gunanya kalau engkau tidak mendekati firman sebagai murid. Kalau engkau mendekati firman sebagai pembelajar belum cukup. Kalau engkau mendekati firman sebagai murid baru cukup. Tapi ini pun seringkali kurang di dalam zaman modern. Kenapa? Karena hermeneutika murid adalah hermeneutika mengejar pelajaran. Tapi bukan hermeneutika taat. Sistem di dalam kelas adalah transfer pengetahuan. Paling enggak itu yang utama. Meskipun bukan segalanya. Tapi Fern Poitras mengatakan hermeneutika murid mesti dilanjutkan dengan hermeneutika hamba. Apa bedanya hermeneutika murid dan hamba? Hamba itu mau tahu untuk menjalankan. Tapi hamba itu kurang kritis. Hamba kurang bisa mengerti perkataan tuannya. Kalau murid bisa. Murid mau kejar pengertian dari dosennya. Kalau belum mengerti, tanya lagi. Nah saya sendiri adalah orang yang sangat sering nanya. Waktu masuk kuliah di STT. Ada saya dan ada satu rekan, yaitu Bapak Aldo. Dulu mahasiswa STT, kemudian sekarang sudah bekerja di bidang lain. Nah dia dan saya ini paling sering nanya. Kalau nggak percaya silakan tanya angkatan saya siapa yang paling sering nanya. Makanya saya alergi kalau kelas itu krik-krik. Ada pertanyaan, krik, 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 krik. Ada jarum jatuh pun kedengeran. Klontang, apa itu? Jarum jatuh pak, saking heningnya. Waduh hening sekali, saya nggak suka nggak ditanya. Saya senang ditanya. Meskipun kadang-kadang saya kurang sabar kalau pertanyaannya kurang bagus. Maaf ya kalau gitu, saya perlu belajar sabar. Perlu seperti Lane Tipton. That's a very good question. Very good question. Nah saudara, saya terus tanya, rekan saya ini terus tanya. Kalau di kelas kami berdua nggak pernah nggak nanya. Kelas apapun, materi apapun, bahkan masterclass Pak Stephen Tong. Kalau Pak Tong tanya, ada pertanyaan, saya tanya. Entah kenapa sejak jadi pendeta, kebiasaan itu nggak ada lagi loh. Pak Tong tanya, ada yang mau tanya? Udah ikut-ikutan murid, saya ketularan. Nah saudara, tanya itu penting. Kenapa? Karena murid mau kejar pengertian. Nggak puas kalau dia nggak ngerti. Saudara, mari jadi jiwa murid. Hermeneutika murid mesti ada. Saya mau tahu ini artinya apa ya? Saya ingin sekali tahu. Saudara, kalau anakmu kurang ngerti matematik, orang tua panik carikan les tambahan. Tapi kalau anak nggak ngerti Alkitab, orang tua bilang, nggak apa-apa lah nak, papa mama juga nggak ngerti. Udah baca bolak-balik tetap nggak ngerti, nggak apa-apa lah. Alkitab memang bukan untuk dimengerti kok. Untuk di saat teduhi, gitu ya. Gimana ini? Nah saudara, mesti kejar pengertian. Mesti punya hermeneutika murid. Kalau kurang ngerti kejar, kalau kurang ngerti tanya, kalau kurang ngerti baca bahan tambahan. Mau ngerti, mau tahu, mau kejar. Tapi apakah ini cukup? Belum. Dilanjutkan dengan hermeneutika hamba. Apa itu hermeneutika hamba? Hermeneutika hamba berarti, Tuhan, apa perintahmu bagi saya hari ini? Karena budak kalau nggak dapat perintah, dia nggak tahu mau kerja apa. Budak nggak pernah punya inisiatif untuk kerjakan bidangnya sendiri. Dia tanya, apa yang jadi your command for me?
dan dia akan standby. Inilah hermeneutika hamba. Hermeneutika murid dikaitkan dengan hermeneutika hamba. Inilah dasar hermeneutik yang baik. Maka Poitres mengingatkan di dalam kelas itu, jika engkau bukan murid, sulit belajar hermeneutik. Jika engkau bukan hamba, juga sulit belajar hermeneutik. Kaitkan dua ini, dan engkau punya modal dasar untuk mengikuti pelajaran hermeneutiks. Mau tahu titah Tuhan, mau tahu firman Tuhan, mau kenal kebenaran Tuhan, mari jadi murid, mari jadi hamba. Tuhan, apakah perintahmu? Aku mau cari perintahmu, supaya aku bisa menjalankannya di dalam hidup. Harap ini menjadi mode kita mempelajari firman di tahun yang baru ini, dan di tahun-tahun selanjutnya setelah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau mencari titah-Mu. Biarlah kami mengerti bagaimana menjalankan hidup di dalam kerinduan untuk tahu dan kerinduan untuk menjalankan. Perintahkanlah kepada kami kehendak-Mu, dan kami akan menjalankannya dengan penuh sukacita. Mohon kuatkan kami dan layakkan kami menjadi murid dan juga menjadi hamba yang ikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kerinduan seperti ini sepanjang tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menikmati hidup di bumi-Mu, di dalam segala kelimpahan dan keteraturan yang Engkau sudah siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.